wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Donggala, akan memperagakan praktik coaching dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, saya Nur Afifah dari SMA Negeri 3 Balaisang dan rekan saya Rati Febrianti dari SMP Negeri 2 Balaisang dan Niwartin dari SDN 25 Balaisang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Afifah, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita melakukan pra-observasi ya Ibu sebelum Ibu melakukan coach kepada coaching. Kemudian, nah Ibu, sebelum masuk pada pelaksanaan praktik coaching yang akan Ibu lakukan, saya akan menyampaikan dulu nih instrumen rubrik penilaian pada pelaksanaan praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Pada pelaksanaan praktik coaching nanti saya akan mengamati dan menilai praktik coaching yang akan Ibu lakukan. Adapun penilaian yang akan saya lakukan yaitu menilai dan mengamati kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan alur tirta. Nah Ibu, boleh tahu pada praktik coaching kali ini kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Oke, untuk di pelaksanaan coaching kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk mengembangkan kompetensi yang pertama, mendengarkan dengan aktif. Kemudian kedua yaitu kehadiran penuh dari saya pada coaching saya itu tentunya senantiasa harus ada ya. Dan yang terakhir yakni memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kiranya bisa membantu coaching saya ini untuk menemukan ini dari masalah yang dihadapinya. Oke, berarti hadir secara penuh dan mendengarkan aktif dan selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya benar. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik dari hasil observasi Ibu ke coach dengan coaching? Kompetensi yang senantiasa yang paling saya utamakan dalam pelaksanaan coaching kali ini yaitu pertama tidak lain mendengarkan secara aktif dari apa masalah yang dihadapi oleh coaching saya. Kemudian yang kedua tidak lain adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu Bu. Berarti mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Benar-benar. Oke, pertanyaan terakhir nih Ibu. Ya. Indikator seperti apa dan yang ingin Ibu capai serta tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat Ibu melakukan coach kepada coaching nantinya. Oke, tentunya saya ingin senantiasa coach saya ini dapat menemu solusi dari masalah yang dihadapinya Ibu ya, dengan cara mungkin bisa menemukan langkah-langkah apa kiranya yang tepat yang bisa dia lakukan sehingga masalah yang dihadapinya itu bisa terselesaikan. Oke, baik Ibu, demikian ya kegiatan pra-observasi kita kali ini ya Ibu. Silahkan nanti Ibu melakukan kegiatan coach, saya akan mengamati Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya pada kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Rati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Iva. Apa kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Seperti yang Ibu lihat, alhamdulillah baik. Kemarin Ibu Rati ada telepon saya. Mohon maaf Ibu, saya tidak dengar. Dan kata tetangga saya juga kemarin Ibu ada ke rumah cari saya. Ada apa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, begini Bu, saya ini lagi cari teman ini Bu ya, untuk mendiskusikan sesuatu yang permasalahan saya lah begitu Ibu. Kemarin saya mencoba mencari Ibu Iva kemarin tapi tidak ketemu. Jadi karena hari ini ketemu, saya minta waktunya Ibu nih. Bagaimana Bu? Apakah Ibu ada waktu hari ini? Alhamdulillah Ibu, waktu saya hari ini sangat banyak. Saya juga tidak kemana-mana Ibu. Ya. Oke ya, silahkan Ibu. Apa ini yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sedang bingung ini Bu. Itu dengan berbicara dengan Ibu Iva, saya bisa mendapatkan pencerahan dari masalah saya ini.
Baik Ibu, kira-kira dari percakapan kita pada kesempatan hari ini, apa hasil yang ingin Ibu capai? Ya, dari percakapan kita kali ini, saya ingin mendapatkan pencerahan atau mendapatkan ide atau solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oke Ibu Rati, Ibu ingin mendapatkan solusi ya tentunya dari masalah yang Ibu hadapi. Boleh diceritakan Bu, seperti apa masalah yang Ibu hadapi saat ini, biar mungkin kita coba untuk mencari ya Iya. solusi yang tepatnya kiranya seperti apa. Ya begini Bu, saya mau cerita nih dengan mengenai anak didik saya ya, siswa saya itu yang ada di kelas 9A. Nah, di SMP ini. Nah, saya perhatikan di kelas 9 ini beda Bu dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di tahun sekarang ini saya perhatikan ini siswa-siswa yang ada di kelas 9 ini sepertinya tidak ada kebersamaannya Bu. Jadi jangankan antara laki-laki dan perempuan, sesama perempuan pun itu masih terlihat ada jarak. Mereka itu suka berkelompok-kelompok, ya sesuai circle-nya saja Bu. Jadi, nah pada saat saya memberikan pembelajaran di kelas dengan metode diskusi dan kelompok, jadi mereka itu terkesan tidak mau bekerja sama Ibu. Jadi itu yang membuat saya bingung Ibu. Oke, bisa dibilang juga Ibu Rati ini posisinya sekarang ini posisi dilema ya. Iya betul sekali Bu. Oke, jadi Ibu, keadaan murid yang belum Ibu rasa kebersamaannya ini senantiasa belum terjalin dengan baik ya Ibu. Iya Ibu Rati. Kalau menurut Ibu Rati, bekerja sama saat pembelajaran menurut Ibu Rati nih, idealnya pembelajaran yang baik atau maksimal itu seperti apa Bu? Ya, idealnya kalau menurut saya itu Bu, mereka dapat melaksanakan pembelajaran itu secara berkelompok itu secara aktif Bu, bersama-sama atau berkolaborasi, agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik Bu. Jadi intinya di sini saya mengharapkan idealnya itu mereka bisa kompak dalam bekerja sama Bu. Iya benar sekali, hal itu tentunya sangat kita inginkan itu ya. Kira-kira nih menurut Ibu, langkah-langkah apa yang kiranya Ibu bisa tempuh nih agar murid-murid Ibu bisa kompak dan dalam bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini Ibu? Nah sebenarnya ya Bu ya, saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang sudah saya buat Bu. Nah, di sini tujuannya agar menjadikan murid-murid saya itu lebih aktif bersama Bu. Jadi karena kebetulan ini kan saya kelas 9 belum menerapkan Merdeka Belajar. Jadi di sini masih rancangan pembelajaran itu namanya istilahnya masih RPP Bu. Iya benar, K13 ya. Iya Mas, K13. Oke, jadi Ibu sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Menurut saya itu sesuatu yang sudah sangat bagus Ibu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai sebenarnya dengan tujuan ya pembelajaran. Namun karakter kerjasama atau berkolaborasi dari murid-murid Ibu belum sepenuhnya muncul ya. Nah, kira-kira kalau kita presentasikan itu dia dari angka 1 sampai 10, posisi anak Ibu sekarang ada di posisi angka berapa ini? Dan Ibu mau di angka berapa di bawah? Ya baik Bu, kalau saya perhatikan posisinya sekarang itu masih berada di skala 5 Bu. Jadi tentunya saya mengharapkan posisinya itu bisa lebih meningkat lagi Bu. Kalau bisa di angka 8 atau bisa saja di angka 9 Bu. Oke, benar sekali Bu ya. Iya. Oke Ibu, kira-kira selain menerapkan metode diskusi pasti ada cara lain nih Ibu. Kira-kira menurut Ibu cara lain yang seperti apa kiranya yang bisa Ibu akan terapkan juga? Oh iya Bu, mungkin selain menerapkan metode diskusi, saya bisa menimbulkan motivasi intrinsik pada murid-murid saya dalam pembelajaran Bu. Jadi pada saat pembelajaran nanti saya menanyakan kepada mereka bahwa di sini yang saya nilai juga itu tentang sikap. Saya juga harus menekankan penilaian sikap Bu. Dan pada akhir kegiatan pembelajaran, saya juga akan mengadakan refleksi terkait sikap mereka. Kemudian dan juga memberikan apresiasi kepada mereka, apresiasi yang sederhana bisa juga Bu, seperti tepuk tangan bisa atau memberi begitu ya untuk menjaga kebersamaan. Oke, saya kira itu sudah sangat baik Ibu. Pada saat pembelajaran, kalau di luar pembelajaran
apa ada cara yang bisa kira-kira dilakukan Ibu? Ya mungkin kalau bila pembelajaran saya akan mengadakan semacam pertandingan kompetensi berguru atau pertandingan kelas. Tujuannya di sini agar mereka bisa membuat kelompok atau bekerja sama dalam kelompok itu secara kompak. Nah, kira-kira nih Bu, untuk mencapai tujuan tersebut, rencana Ibu akan melakukan apa nih? Baik, Ibu, pada saat pembelajaran nanti saya akan melakukan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran. Saya informasikan kepada mereka bahwa sifat kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian, selain dari penilaian pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir kegiatan saya akan mengadakan refleksi. Tak lupa juga nanti di luar pembelajaran saya akan mengadakan suatu kegiatan agar pertandingan begitu untuk melatih kekompakan mereka dan kerjasama. Oke, itu sangat bagus. Terus Bu, kapan kira-kira bisa dilakukan? Insya Allah saya akan lakukan 1 atau 2 minggu ke depan. Oke, kira-kira nih Bu, untuk melakukan kegiatan tersebut, siapa nih yang kiranya Ibu bisa libatkan atau membantu Ibu untuk melaksanakan praktek atau kegiatan yang Ibu akan lakukan? Baik, Ibu, nanti yang akan membantu saya ini bukan sudah Ibu, tapi sebelumnya saya akan membuat RPP dulu Bu, dengan menerapkan metode di dalamnya. Saya akan buat dulu, kemudian saya akan meminta bantuan dari kami sejawat untuk bisa merevisi RPP yang akan saya buat dulu, dan juga yang saya dapat ini juga saya buat dulu. Oke, Ibu Rati, ngomong-ngomong kita ini sudah ada di cerita nih Ibu Rati. Nah, dari percakapan kita yang singkat tadi nih Ibu Rati, apa Ibu Rati telah menemukan hal yang ingin hasil yang atau solusi ya dari masalah Ibu atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ya Ibu saya, dari percakapan kita kali ini saya sudah merasa sedikit senang juga ya, karena di sini saya sudah bisa mendapatkan pencerahan, baik bisa menemukan ide atau solusi dari permasalahan saya terkait dengan anak didik saya yang tadinya mereka kurang kompak dalam melakukan bersama kelompok. Ya, alhamdulillah Ibu Rati. Nah, Ibu Rati, kira-kira dari percakapan kita saat ini yang ada di diri kita nih, apa ada lagi nih Ibu Rati yang ingin diceritakan atau mau berbagi seperti apa? Saya rasa sudah cukup Ibu. Nanti kalau misalkan saya sudah berpenghafal kata Ibu minggu depan, Ibu jangan sungkan-sungkan ya untuk mendengarkan lagi bagaimana hasil yang sudah saya capai nanti. Ya, saya senantiasa siap menunggu dan mendengarkan praktek-praktek yang baik ya dari Ibu Rati. Dan siap juga untuk membantu Ibu Rati. Dan ditunggu Bu ya kapan selanjutnya. Nah, Ibu Rati, kalau jika tidak ada lagi yang ingin diceritakan, saya kira untuk percakapan kita pada siang hari ini kita cukupkan ya Ibu. Saya akhiri ya Ibu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Afifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nuar. Baik Ibu, tadi sudah melakukan kegiatan coach dengan coaching. Jadi Ibu Afifah melakukan coach dan Ibu Rati sebagai coachingnya ya Ibu hari ini ya. Baik Ibu, sebelum mengakhiri perjumpaan kita nih hari ini Ibu, maka saya akan menanyakan beberapa hal tentang pasca observasi. Pertanyaan pertama saya nih Ibu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin Ibu capai? Oke, setelah tadi saya melakukan coaching dengan coach saya sudah melakukan tahapan alur tirta. Kemudian di mana saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut dapat membuat coach saya bisa mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik Ibu. Menurut saya nih Ibu sebagai observer dalam kegiatan Ibu tadi ini, kegiatan
Ibu melakukan coach terhadap Ibu Rati sebagai coachi itu sudah sesuai ya, sudah sangat baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Selain itu juga Ibu sebagai coach juga sudah menggali nih permasalahan Ibu Rati sebagai coachi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik Ibu, sehingga Ibu Rati tadi dapat menemukan solusinya. Oke, baik Ibu. Pertanyaan terakhir saya nih Ibu. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan hasil coaching yang Ibu lakukan tadi? Iya. Kiranya kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami lagi alur Tirta ini, kemudian bisa membantu saya dan coach saya untuk bisa memetakan dan menemukan masalah yang dihadapinya. Seperti itu. Oke, semoga apa yang Ibu harapkan bisa tercapai dan bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Ibu. Demikian pasca observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai semua. Amin. Saya tutup ya Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Niwar, terima kasih banyak nih sekali lagi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iva. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Ya, alhamdulillah kabar hari ini baik, Bu. Kalau Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Ibu. Ya. Alhamdulillah Ibu jika kabarnya baik. Nah Ibu, sebelum masuk pada pelaksanaan praktik coaching yang akan Ibu lakukan sebentar, saya ingin menyampaikan instrumen dari rubrik penilaian pada pelaksanaan praktik coaching yang akan Ibu lakukan sebentar. Ya, siap Bu, insya Allah siap. Oke. Pada pelaksanaan praktik coaching nanti saya akan mengamati Ibu dan menilai praktik coaching yang Ibu akan lakukan ya. Adapun penilaian yang akan saya lakukan yakni saya akan menilai dan mengamati kemampuan Ibu dalam memberikan pertanyaan semantik sesuai dengan alur Tirta. Nah Ibu, kalau boleh tahu pada praktik coaching kali ini kompetensi apa Ibu yang kiranya akan dikembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan nantinya yaitu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nantinya, Bu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik nih Bu, yang akan dilakukan pada saat observasi nanti? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti kepada coach saya. Yang terakhir nih Bu, indikator seperti apa yang ingin dicapai serta tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai dalam praktek coaching nanti. Adapun indikator yang ingin saya capai yaitu saya ingin coach saya ini nanti dapat menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya dan juga bisa menemukan langkah-langkah dari permasalahan tersebut, Bu. Oke, saya kira itu sudah sangat baik Ibu ya. Nah, kiranya demikian dulu kegiatan pra-observasi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Saya akan mengamati Ibu ya. Ya Bu, baik Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Ibu Niwar, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Rati. Alhamdulillah sehat Ibu. Ya, semalam Ibu ada WA saya ya, katanya hari ini ada yang ingin Ibu bicarakan. Nah, kalau saya lihat dari raut wajah Ibu ini, sepertinya Ibu ada memikirkan sesuatu. Kalau boleh tahu, apa Bu yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Ya, saya ingin menyampaikan masalah saya ini Ibu. Kebetulan saya ada sedikit masalah nih di kelas Ibu. Oh iya, seperti itu ya. Baik Bu, dari percakapan kita hari ini, kira-kira Ibu Niwar ingin mendapatkan pencerahan ya Bu ya? Iya. Seperti apa itu Ibu tujuan atau pencerahan yang ingin Ibu dapatkan?
Saya berharap dengan diskusi kita hari ini bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini. Iya, berarti dari percakapan kali ini Ibu Niwar mengharapkan bisa mendapatkan ide atau solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Oh iya, barangkali Ibu bisa ceritakan, saya sudah tidak sabar nih ingin mendengarkan. Ya, jadi begini Ibu, jadi saya kan wali kelas 5. Kebetulan beberapa minggu terakhir ini saya perhatikan siswa saya itu kalau diberi tugas kelompok, mereka tidak mau digabung antara laki-laki dan perempuan gitu, tidak mau. Mereka maunya kalau laki-laki, perempuan seperti itu Ibu. Padahal kalau dalam diskusi itu kan kolaborasi antara laki-laki dan perempuan itu sangat dibutuhkan. Sesuai pembagian diskusi kelompok juga kan disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Maka dari itu saya maunya sih sebenarnya bisa siswa saya itu bisa melakukan diskusi di kelompok itu secara bergabung antara laki-laki dan perempuan gitu. Oke, jadi Ibu Niwar bingung ya karena siswanya belum bisa bekerja sama dalam bekerja kelompok ya seperti itu. Ya, jadi ini kira-kira menurut Ibu Niwar nih idealnya murid-murid di kelas itu seperti apa atau bagaimana Bu? Jadi dalam melaksanakan pembelajaran terutama kerja kelompok itu kalau bisa secara aktif bersama-sama ya Ibu, berkolaborasi bersama dalam menyelesaikan tugas dengan baik, seperti itu yang idealnya sebenarnya. Oh ya, jadi Ibu Niwar mengharapkan mereka itu bisa bekerja sama ya Bu ya. Jadi kalau menurut Ibu Niwar langkah-langkah apa yang bisa Ibu tempuh agar siswa Ibu tersebut bisa kompak dalam mengerjakan tugas itu bersama-sama? Langkah-langkah yang akan saya terapkan itu mungkin memasukkan metode pembelajaran diskusi di dalam modul ajar saya. Kebetulan saya kan kurikulum merdeka sekarang ini Ibu, jadi bukan lagi kita di modul ajar supaya bisa aktif dalam pembelajaran di kelas Ibu. Ya, jadi Ibu ini melakukan metode pembelajaran diskusi ya. Iya. Dalam di kegiatan belajar sekolah betul Ibu. Menurut saya ini sudah sangat bagus ya Bu, metode ini diterapkan sesuai dengan tujuan. Namun di kelas Ibu ini siswanya itu rasa kolaborasinya itu belum muncul ya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira menurut Ibu Niwar nih, kalau misalkan diperkirakan dari dihitung dari skala 1 sampai 10, idealnya murid-murid Ibu itu berada di posisi berapa dalam mencapai tujuan ini, dan Ibu inginnya mereka itu berada di posisi berapa? Idealnya sih sekarang ini posisi siswa saya itu masih di angka 5. Saya berharapnya sih dia bisa di angka 7, 8, minimal dia mampu berdiskusi atau berkolaborasi bersama. Ya, jadi sekarang masih berada di angka 5. Ibu Niwar mengharapkan idealnya berada di posisi 7 atau 8 ya. Nah, selain dengan menerapkan metode diskusi tersebut, apakah masih ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Ada sih sebenarnya Ibu, dengan menggunakan menimbulkan motivasi intrinsik mungkin ya pada murid-murid saya. Kemudian saat pembelajaran penilaian sikap, saya lebih tekankan itu di akhir kegiatan pembelajaran saya akan melakukan refleksi terkait sikap dan juga memberikan apresiasi dalam kerjasama dalam pembelajaran itu. Oh, baik, jadi Ibu ingin memberikan motivasi intrinsik kepada peserta didik Ibu ya. Kemudian lebih menekankan dengan sikap dan juga memberikan apresiasi dan mengadakan refleksi Ibu ya. Jadi itu pada saat pembelajaran ya Bu? Iya. Nah, kalau di luar pembelajaran seperti apa Bu? Kalau di luar pembelajaran, kemungkinan besar saya akan melakukan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler seperti itu Ibu. Ada kerjasama di dalamnya kan, kalau ekstrakurikuler seperti pramuka itu ada kerja kelompok dalamnya seperti itu Ibu. Mungkin itu yang saya akan tekankan di situ. Wah, luar biasa sekali. Nah, ini ide-ide Ibu Niwar ini. Nah,
Kira-kira rencana Ibu Niwar selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut seperti apa, Bu? Rencananya untuk melakukan pembelajaran itu saya akan memasukkan motivasi sebelum memulai kegiatan inti. Kemudian saya juga akan menginformasikan bagaimana sikap dan kerjasama itu yang baik, menekankan pembelajaran dengan sikap dan tanggung jawab itu serta kerjasama yang baik itu seperti apa kepada siswa-siswa saya. Seperti itu, Ibu. Ya, baik. Kira-kira kapan nih Ibu Niwar bisa merealisasikan rencana itu tadi? Kalau bisa secepatnya, Ibu, Ya. dalam minggu ini atau 2 minggu ke depan itu sudah dieksekusi kegiatannya. Ya, baik, lebih cepat lebih baik ya, Iya, Bu ya. betul. Nah, selanjutnya Bu, apa komitmen Ibu dari rencana itu tadi untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama saya akan melakukan komitmen melakukan pembuatan modul ajar modul ajar yang jelas, yang bermodelkan berdiferensiasi ya. Kemudian saya juga akan mengutamakan pembelajaran itu yang berfokus kepada siswa nantinya. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi Iya. ini memang modul ajar yang Ya, berdiferensiasi. betul. Namun dalam pembuatan modul ajar ini apakah ada yang siapa saja yang ingin dilibatkan nantinya? Yang akan saya libatkan tentunya itu siswa itu sendiri, siswa yang ada di dalam kelas itu. Kemudian saya akan juga melibatkan rekan kerja saya. Jadi saya buat dulu modul ajarku, kemudian dalam modul ajar itu nanti saya akan meminta rekan sejawat atau teman saya untuk membuat melihat kira-kira apa ini yang saya mau tambahkan atau ada yang dikurangi dari modul ajar saya ini, supaya nanti pembelajaran di kelas lebih baik lagi. Jadi yang dilibatkan di sini yaitu siswa itu sendiri ya, Bu ya. Kemudian rekan sejawat dilibatkan. Jadi Ibu Niwar di sini mau membuat dulu sendiri modul ajarnya, kemudian rekan sejawat nanti merevisi kembali. Iya, betul. Nah, baik, kalau begitu dalam percakapan kali ini apakah Ibu Niwar sudah memberikan pencerahan? Jika ada, seperti apa, Bu? Ya, jadi saya sudah sangat lega sih sebenarnya, Ibu. Sudah dapat solusi dari masalah saya. Kemudian saya senang juga sudah berbagi cerita bersama Ibu Rati hari ini. Terima kasih atas kesempatannya sudah mau berbagi cerita ini dengan saya, Ibu. Sama Bu ya, alhamdulillah ya, Bu ya. Ya, Sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan Iya, kali ini. Nah, mudah-mudahan rencana Ibu Niwar ini akan membuahkan hasil ya. Amin. Jangan lupa nanti untuk mencatat setiap perkembangannya, Bu ya. Semoga dari yang alasan Ibu terapkan tadi itu bisa dijadikan refleksi atau contoh bagi rekan sejawat yang lain ya, Bu ya. ya. Oke, jadi karena Ibu Niwar percakapan kita ini saya rasa Ibu Niwar sudah mendapatkan solusinya. Jadi saya pikir hari ini percakapan kita cukup tinggi ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali jika nanti Ibu Niwar sudah mendapatkan hasil dari apa yang Ibu Niwar utarakan barusan. Barangkali Ibu Niwar ada kegiatan yang lain selain ini ya. Ya. Nah, jadi saya akhiri dulu ya, Ibu Niwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rati. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yusifah. Baik Ibu. Bagaimana kabarnya setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Bu, setelah melakukan coaching tadi perasaan saya lega, sedikit lega Bu. Alhamdulillah. Oke, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching dengan coaching Ibu ya. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kegiatan hari ini, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu tentang pasca observasi yang Ibu lakukan. Nah, kalau boleh tahu Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator yang ingin Ibu capai? Pada saat melakukan praktik coaching tadi Bu, saya sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana tahapan tersebut, yaitu sesuai dengan alur tirta, yakni menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rancangan aksi, dan tanggung jawab kepada coach saya.
sehingga dengan alur cerita tersebut si coach tersebut bisa mendapatkan solusi dari masalahnya tadi, Bu. Oke, Ibu. Menurut saya sebagai observer nih dalam kegiatan yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik, Ibu, karena sudah dilakukan sesuai dengan alur cerita. Nah, selain itu juga sebagai coach sudah menggali permasalahan pada coachingnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan semantik sehingga coach dapat menemukan solusinya. Baik, pertanyaan terakhir nih Ibu, kompetensi apa nih Ibu yang ingin kiranya Ibu kembangkan lagi untuk bisa membantu coach Ibu nanti dalam mengenali mengenali solusi dari masalah yang dihadapinya. Adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya, Bu, saya ingin lebih memahami lagi secara dalam, yaitu bagaimana cara melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan alur cerita. Nah, sehingga dari situ si coach tersebut dapat menemukan sendiri solusinya dengan saya melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Oke, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Demikian kiranya Bu pasca observasi kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang diharapkan senantiasa tercapai ya Ibu. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Oke, ya, assalamualaikum Ibu Niwar. Waalaikumsalam Ibu Rati. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, alhamdulillah jika kabarnya baik ya Ibu ya. Saya harus senang mendengarkan. Nah, di sini sebelum kita masuk praktek coaching ya Ibu ya, saya menyampaikan instrumen rubrik penilaian pada pelaksanaan praktek coaching nanti yang akan Ibu lakukan. Ya. Nah, pada pelaksanaan praktek coaching ini, saya akan mengamati dan menilai praktek coaching yang akan Ibu lakukan nantinya ya. Nah, adapun yang akan saya nilai di sini, yaitu saya akan mengamati kemampuan Ibu nih dalam memberikan pertanyaan semantik dengan si coaching nanti ya, sesuai dengan alur cerita. Nah, Ibu, kalau boleh tahu nih pada praktek coaching kali ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama kehadiran penuh ya Ibu, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Ya, baik, berarti hadir secara penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menghadirkan pertanyaan pemantik yang berbobot ya. Nah, selanjutnya nih Ibu, dari kompetensi tadi, mana yang kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik dalam observasi nanti? Yang akan saya kembangkan secara spesifik itu aktif mendengarkan ya Ibu, kemudian melakukan pertanyaan-pertanyaan tematik yang berbobot. Ya, baik Ibu, berarti yang spesifik berarti aktif mendengarkan dan menemukan pertanyaan pemantik yang berbobot Ya, ya. Ini ada pertanyaan terakhir nih Ibu. Nah, indikator apa yang ingin Ibu capai serta tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu seperti apa nanti, Bu? Yang ingin saya capai itu nantinya coach saya bisa menemukan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Jadi permasalahan atau menemukan langkah-langkah ini dari solusi dari permasalahan yang akan ia katakan begitu. Ya, baiklah Ibu Niwar, kalau begitu demikian dulu kegiatan pra-observasi kita kali ini ya Ibu ya. Silahkan Ibu melakukan praktek coaching dan nanti saya akan mengamati Ibu ya Bu. Ya. Baik Ibu, ya, terima kasih Bu Niwar. Ya, assalamualaikum Ibu Afifah. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Iya Ibu, kemarin katanya Ibu datang ke rumah ya.
orang tua bilangnya ada Ibu Afifa cari saya, ada yang mau disampaikan ini Ibu. Iya Ibu, benar sekali. Kemarin setelah pulang dari sekolah saya ada mampir ke tempat Ibu. Tapi yang ketemunya hanya Om. Iya. Nah, saya tanya Ibu kemana, katanya Ibu ada ke Palu. Betul, Ibu. Iya Ibu, benar sekali. Ada yang sedikit mau di-sharing dengan Ibu. Saya ada sedikit masalah di sekolah, utamanya terkait dengan praktik mengajar di kelas bersama anak-anak saya. Oh iya, jadi dari percakapan kita hari ini Ibu, kiranya apa nih yang hasil yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya berharap Bu, setelah saya berbicara dengan Ibu atau surat pendapat dengan Ibu di kesempatan pada siang hari ini, saya senantiasa berharap saya mendapatkan solusi Bu dari masalah yang tengah saya hadapi dalam praktek pembelajaran di ruang kelas bersama anak-anak saya. Baik Ibu, terus kira-kira ini Ibu, masalahnya apa itu? Boleh berbagi cerita sekarang ini Ibu. Kalau mengenai masalah Bu, di dalam ruang kelas ini, dalam praktek pembelajaran yang terjadi dalam ruang kelas, utamanya dalam pelaksanaan diskusi. Sebelum pelaksanaan diskusi itu dimulai kan ada tuh pembagian kelompok. Nah, di pembagian kelompok ini sering sekali gaduh. Ada siswa-siswi saya yang tidak mau diatur, ada maunya satu kelompok hanya dengan orang-orang tertentu saja atau teman-teman tertentu saja. Mungkin menurut mereka itu kan circle-nya mereka kali ya. Akhirnya tidak mau untuk bergabung di kelompok yang lain. Sementara saya menginginkan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam ruang kelas, utamanya dalam pelaksanaan diskusi itu tidak ada yang ibaratnya kelompok-kelompok tertentu atau keinginan dari anak itu sendiri untuk menentukan kelompoknya. Saya kira seperti itu. Oh iya, jadi Ibu mengatakan bahwa murid-muridnya Ibu kurang masih bisa bekerja sama ini ya Ibu ya? Iya, benar sekali. Ibu. Menurut Ibu nih, idealnya murid-murid Ibu itu sebenarnya maunya Ibu seperti apa ini? Iya, idealnya itu siswa-siswi ini dia bisa berbagi bersama teman-temannya. Tidak ada pembeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling berinteraksi, berkolaborasi dengan baik, utamanya dalam pelaksanaan diskusi ya Ibu dalam ruang kelas. Itu senantiasa yang saya harapkan dan ingin dilakukan dalam ruang kelas ini kepada anak-anak saya. Oke, kira-kira ini Ibu, menurut Ibu, langkah-langkah yang bisa Ibu tempuh untuk agar murid-murid Ibu ini bisa bekerja sama itu, tidak lagi seperti yang Ibu katakan tadi itu, seperti itu. Iya, saya kira langkah-langkah yang bisa saya lakukan, Ibu, ada banyak. Yang pertama mungkin saya mencari atau memetakan lebih dahulu ya anak-anak atau siapa saja dari anak-anak ini yang memang keinginannya ini terlihat mau untuk bergabung dengan kelompok-kelompok tertentu dulu. Kemudian saya coba untuk melakukan pendampingan secara khusus sekali ya dengan anak tersebut, memberikan pemahaman yang baik terhadap anak itu sehingga bagaimana bisa tersentuh hatinya Bu, sehingga bisa untuk menerima untuk dia ditempatkan di kelompok mana saja itu bersedia. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu ingin nih menumbuhkan karakter berarti ya Ibu, yang bisa saya tangkap itu karakternya anak supaya mereka bisa bergabung dimanapun mereka mau ya Ibu. Iya, benar. Terus kira-kira ini Ibu, dari skala 1 sampai 10 di posisi apa ini anak Ibu sekarang ini? Kalau saya melihat dari skala 1 atau dipresentasikan ya Bu, dari skala 1 sampai skala 10 anak didik saya saat ini itu berada di sekitaran skala 5 lah. Tentunya saya berharap ya pindahlah Bu dari angka tersebut, mungkin ya minimal di angka 8 lah atau angka 9 karena levelnya SMA kan Bu. Oh iya, betul Iya. sekali Bu. Berarti Ibu ingin di skala yang lebih tinggi ya? Iya, benar. 8 ke 9 begitu. Oke, kira-kira ini
selain menerapkan metode diskusi Hmm. dengan seperti yang Ibu katakan juga tadi itu kerjasama, membentuk kerjasama tim mereka supaya lebih baik lagi, kira-kira ini apa cara lain yang Ibu ingin capai sesuai dengan tujuan dari mata pembelajaran Ibu? Saya kira saya coba untuk melakukan penyusunan modul ajar yang lebih baik lagi ya, yang mana senantiasa itu dekat dengan peserta didik saya ini sendiri. Apalagi kita tahu sendiri saat ini itu ibaratnya anak-anak itu kita berikan keleluasaan ya untuk mengembangkan potensinya. Jadi mungkin lebih mengarah pada proses pembelajaran berdiferensiasi di pengembangan modul ajar yang akan saya buat. Oke, berarti Ibu ingin mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi yang akan Ibu buat di modul ajar berarti ya Ibu. Oke, selain itu pada saat pembelajaran kalau di luar, kan itu tadi masih di dalam pembelajaran kelas Ibu. Kalau di luar pembelajaran ini Ibu, bagaimana? Apa yang ingin Ibu capai, kompetensi apa yang ingin Ibu lakukan, Ibu dapatkan begitu? Iya, kalau itu tadi dia dalam pembelajaran. Kalau di luar pembelajaran mungkin yang akan saya lakukan adalah menumbuhkan motivasi intrinsik ya, motivasi yang senantiasa asalnya dari dalam diri anak didik itu sendiri. Kemudian di saat pembelajaran penilaian sikap lebih saya tekankan, dan di akhir kegiatan pembelajaran saya akan mengadakan refleksi terkait sikap dan juga memberi apresiasi pada murid saya tersebut. Ya, apresiasinya yang sederhana saja, mungkin dengan pemberian permen atau pemberian tepuk tangan seperti itu. Saya kira itu sudah memberikan satu hal yang senang ya untuk anak didik saya. Bisa sekali itu Ibu terjadi, karena pemberian apresiasi itu juga bisa menimbulkan semangat anak ya Ibu. Kemudian kira-kira ini Ibu, kapan ini Ibu akan merealisasikan apa yang dikatakan tadi? Tentunya secepatnya ya, karena sekarang lagi pelaksanaan semester. Paling saya akan menerapkan di semester 2 nanti, yang insya Allah di bulan Januari Bu. Oke, nanti ditunggu ya kabar baiknya itu Ibu. Ya, Kemudian Ibu. Kira-kira ini siapa yang Ibu libatkan dalam kegiatan Ibu nanti? Oke, kalau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, utamanya saya sendiri dulu. Saya tentu harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap dulu, sesuai dengan yang saya inginkan dan dibutuhkan oleh peserta didik saya. Kemudian yang tidak lain yang bisa membantu saya mungkin dari wakase kurikulum saya, kemudian Bapak Kepala Sekolah mungkin juga tidak lepas ya Ibu, karena itu menjadi salah satu tempat saya juga untuk berbagi kali ya. Ya, berarti ada kolaborasi bersama Wakase, kemudian Kepala Sekolah, tentu siswa itu sendiri juga berarti ya Ibu. Iya, benar sekali. Oke, terus kita sudah di penghujung percakapan kita ini Ibu. Iya, benar. Dari percakapan kita kali ini, kira-kira Ibu sudah mendapatkan solusi atau sudah mendapatkan harapan ini yang Ibu dapatkan ini dari percakapan kita ini? Iya, alhamdulillah Ibu Niwar. Setelah tadi kita banyak berbincang-bincang, saya sudah berbagi dengan Ibu seperti apa masalah yang saya hadapi di sekolah. Sudah sangat lega sih Bu. Karena kenapa? Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan setelah kita selesai berbincang-bincang pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah saya yakin Bu, hal tersebut mungkin akan berhasil saya akan lakukan. Oke, baik Ibu, nanti ditunggu ya kabar baik yang akan Ibu sampaikan nanti ini di awal Januari berarti tadi ya Ibu. Iya, Bu. Oke, baiklah Ibu, demikianlah ya, sudah cukup panjang ini percakapan kita hari ini. Ada lagi yang mau ingin sampaikan Ibu? Sejauh ini belum ada sih Ibu Niwar. Nanti kalau seumpama ada jangan apa ya Bu, jangan bosan-bosan jangan bosan-bosan untuk mau mendengarkan keluh kesah atau cerita-cerita dari saya Bu. Oke, pasti Ibu, pasti akan saya dengar, saya siap mendengarkan cerita Ibu. Oke Ibu,
mungkin kita akhiri ya perjumpaan kita hari ini. Ibu, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Ibu juga sudah mendapatkan solusi, sudah mendapatkan harapan yang Ibu ingin dapatkan ya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ulang. Ya, assalamualaikum Ibu Niwar. Waalaikumsalam Ibu Rati. Ya, baik Ibu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coach dan coaching ya Ibu ya. Nah, baik. Nah, sebelum mengakhiri perjumpaan kita hari ini, maka saya akan menanyakan beberapa hal nih tentang pasca observasi Ibu. Nah, pertanyaan saya nih Ibu ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan indikator yang ingin Ibu capai? Jadi yang sudah saya lakukan itu sudah melakukan tahap alur tirta dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rancangan aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tujuan tersebut dapat membuat coach saya itu mendapatkan solusi dari masalahnya. Ya, oke Bu. Menurut saya nih sebagai observer, kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Niwar tadi itu sudah cukup baik Bu ya, dan alur ceritanya sudah sesuai dengan alur tirta ya. Nah, selain itu juga Ibu sebagai coach sudah menggali permasalahan kepada si coach ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coach ini bisa menemukan sendiri solusinya Ibu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir nih. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan hasil coaching yang Ibu lakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ini dengan cara lebih memahami lagi nih bagaimana alur tirta ini, kemudian sehingga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi begitu. Ya, baik ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu ya. Bisa kita implementasikan di sekolah nantinya bersama murid kita dan rekan sejawat. Apalagi nanti kalau misalkan kita sudah Ibu menjadi pemimpin, Ibu bisa coaching rekan sejawat Ibu nantinya ya. Ya. Nah, demikian observasi kita hari ini Bu. Semoga apa yang diharapkan dapat tercapai. Amin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.